thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Jangan segenap hati, jangan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Jangan segenap hati, jangan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Ku sandalkan dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Ku sembahkan dalam roh dan
sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang
shouting ada lawang. Boleh shouting, seru sekali. Fun ini, sampai basah baju kini. Seru. Boleh shouting 2023. Shalom. Selamat tahun baru. Happy New Year. Wow, puji Tuhan. Kita sudah berada di tahun yang baru. Tahun yang Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai dalam hidup kita. Amin. Yes. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama bersorak. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujikan. Gloria. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan iman saudara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria,
perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Maka di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau katakan bahwa kami akan tetap cinta dan tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta dan ku mau tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama katakan. Terlalu banyak yang Tuhanlah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita ulangi pujian ini dari Allah. Ku tetap cinta. Katakan kami mau tetap cinta. Ku tetap cinta walau badai dalam hidup kami. Walau badai
sempurna dalam setahun ini Tuhan yang sudah kami lewati. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup kami. Ku persembahkan seluruh hidupku, Biar kami tetap cinta. biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, Sebab Tuhan sungguh baik. Mari naikkan syukurmu padanya pagi hari ini saudara. Dimanapun engkau berada, mari naikkan syukur padanya. Atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. penyertaan-Mu sempurna dalam hidupku Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam hidupku Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Selalu ada Engkau dalam hidupku, apapun yang terjadi. Badai takkan kau menggenggamku Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia mengiringmu Tuhan sepanjang hidupku. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kau izinkan Engkau Sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan. Sungguh begitu banyak hal yang telah Kau lakukan akan kami Tuhan. Begitu banyak hal baik yang telah Kau berbuat atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dipenuhi oleh hadirat-Mu. Kami mau lebih dekat, lebih dalam menyembah-Mu Yes Tuhan. Tuhan. Lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa tujuan kami Tuhan. dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu
setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terbukti Tuhan, hari ini, pagi ini kami memasuki tahun yang baru. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Ini syukur kami Tuhan di hari yang baru, di tanggal 1 Januari 2024 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Wow, haleluya. Selamat tahun baru bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali bisa menyapa saudara di hari pertama di tahun 2024 ini. Saudara, 365 hari telah kita lalui dan ada begitu banyak hal yang kita alami. Tetapi penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan selalu kita rasakan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Dia Allah yang selalu baik bagi kita dalam kondisi apapun di hidup kita. Saya melihat dan mendengar beberapa kesaksian jemaat di tahun yang lalu, bagaimana Tuhan menolong dan memberkati hidup mereka. Ada yang sembuh dari sakit, ada yang mendapatkan promosi pekerjaan, ada yang mendapatkan rumah baru, jabatan baru, memperoleh keturunan, lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan, pemulihan keluarga, dan begitu banyak berkat Tuhan yang jemaat alami. Terkadang berkat Tuhan bukan hanya berupa materi, tetapi perlindungan Tuhan, kesehatan, kebahagiaan. Dulunya saudara masih jemaat biasa, tetapi sekarang sudah melayani Tuhan. Sebab itu saudara, mengawali tahun yang baru ini, mari mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap hal-hal baru yang akan Tuhan sediakan, yang akan Tuhan berikan di hidup saudara dan saya di tahun ini. Melalui benih taburan di tangan saudara, ada nomor rekening persembahan gereja untuk saudara dapat menabur benih. Sebagai ucapan syukur saudara atas berkat-berkat Tuhan yang telah saudara alami dan akan terus saudara alami. Dan di hari pertama tahun 2024 ini, mari berikan persembahan terbaik saudara sebagai persembahan pertama di awal tahun ini. Sambil beriman bahwa seperti Tuhan memelihara kita sepanjang tahun yang lalu, maka di tahun yang baru pun Tuhan tetap akan pelihara kita. Dia akan pelihara keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Kasih-Nya tidak akan berubah di hidup kita. Sekali lagi, mari percaya firman-Nya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Menyembah
I can almost taste it, beautifully contagious. Got my heartbeat racing, racing. Stepping in the cadence of the lover's language. All the rest is fading. I wanna catch the light, let it burn all night, feel it in my soul. I wanna catch the light and hold it tight and I won't let go. Won't let go. Won't let go. Won't let go. See it in the distance, closer every second. Gotta keep on moving, moving. Running, I'm running, I'm running, I'm not giving up. Oh, fight to the finish, I'm doing it no matter what. Oh, I wanna catch the light, let it burn all night, feel it in my soul. I wanna catch the light, gonna hold it tight and I won't let go. Ni Anas Pion. Bentangkanlah, jangan menghematnya. Panjangkan tali kemahmu dan pancangkan kokoh patok-patokmu. Kita disuruh oleh Tuhan melapangkan, membentangkan, memperluas, memperkokoh. Ada yang akan Tuhan perluas di hidup kita. So akan mengalami sesuatu yang besar, yang luar biasa di kehidupan saudara di tahun yang baru ini, saudaraku. Kita akan mengalami namanya tahun penuaian, the harvest time. Itulah visi Tuhan di tahun ini. Akan ada penuaian besar di kehidupan kita, di hidup pribadi kita, keluarga kita. Bisnis kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Saya percaya gereja ini pun akan mengalami penuaian yang luar biasa. Saudara akan lihat hidup akan dipancangkan kokoh patoknya, akan dibentangkan tendanya, akan dipanjangkan saudara. Karena kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Di harvest time, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Tuhan, saudara sudah melihat bagaimana video tentang perjalanan kita selama 1 tahun ini di Harvest Time, tahun yang sudah kita lewati. Bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dari kids, teens, youth, college, Pro-M, family, sampai pelayanan kepada jemaat yang senior. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dan penuaian sudah terjadi dan akan terus terjadi. Bahkan di tahun yang baru ini penuaian Tuhan akan lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Selamat tahun baru untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada, yang di kota Palu, yang di Luwung, mungkin yang sedang di luar kota sedang berlibur dengan keluarga. Selamat tahun baru, selamat menikmati semangat yang baru, pengharapan yang baru, berkat yang baru, mujizat baru, kekuatan baru daripada Tuhan. Hari ini kita semua beribadah secara online, agar saya ingin dimanapun keluarga HCC berada, saudara bisa mengikuti ibadah ini dan bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa di tahun yang lalu dan apa visi Tuhan untuk kita semua di tahun 2024. Mari kita bersama-sama berdoa buat firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk tahun yang baru, 2024, tahun yang luar biasa,
penuh berkat, penuh kemurahan, kasih sayang Tuhan melimpah buat hidup kami. Kami percaya di tahun yang baru ada kemurahan, penyertaan berkat Tuhan yang baru untuk kami alami. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami dalam perjalanan kami di tahun yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur saudara di tahun yang baru. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau review sedikit, di tahun yang lalu, 2023, adalah tahun di mana kita mengalami yang namanya harvest time, penuaian bagi kita semua. Saya percaya setiap keluarga HCC pasti mengalami penuaian. Yang percaya di rumah katakan amin, saudara. Mungkin saya berpikir, tapi Pak Pendeta, saya nggak mengalami berkat apa-apa tuh, uang saya nggak bertambah. Saudaraku, penuaian nggak hanya bicara mengenai berkat dalam bentuk uang saja, saudara. Tapi kesembuhan yang saudara alami. Coba ingat-ingat, saudara pernah sakit di tahun yang kemarin. Tuhan tolong, selamatkan, sembuhkan. Saudara, saya juga bersyukur kalau tahun kemarin saya sempat terkapar, dirawat di rumah sakit. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan, itulah penuaian. So mungkin mengalami pemulihan keluarga, ada hubungan saudara dengan istri dan suami dan anak-anak dan orang tua yang dipulihkan Tuhan. Bukankah itu juga sebuah penuaian? Kehidupan saudara berubah menjadi lebih baik, ada perubahan karakter, ada perubahan kehidupan yang jauh lebih baik. Itu pun adalah penuaian. Saya tahu ada yang dapatkan rumah baru, tinggal di rumah yang baru, ada usaha yang baru, pekerjaan yang baru, dapatkan promosi, jabatan, mungkin harus pindah keluar kota. Ada banyak hal-hal baru yang saya alami. Itu juga adalah penuaian. Bahkan kita masih bisa bernafas hari ini, itu pun penuaian. Mungkin ada satu jiwa, teman, sahabat keluargamu yang dulu dia jauh daripada Tuhan, dulu dia meninggalkan Tuhan, dulu dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan hari ini dia bersama-sama dengan saudara beribadah, saudara bawa satu jiwa ke homesel, saudara bawa satu jiwa ke ibadah. Itu pun bicara mengenai penuaian. Jadi semua kita pasti mengalami penuaian. Bahkan dulu saudara yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tiba-tiba jadi lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Yang dulunya hanya ibadah hari Minggu, sekarang sudah ikut homesel. Yang dulunya jemaat biasa, ibadah hanya hari Minggu, dan sekarang sudah melayani Tuhan. Bukankah itu penuaian? Jadi hidup kita semua telah mengalami penuaian yang luar biasa. Dan kita mau bersyukur saudara, karena Tuhan baik untuk kita semua. Sebab itu saudaraku, di tahun yang baru ini, kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Yang saya syukuri adalah bahwa janji Tuhan, visi Tuhan tidak pernah gagal, karena kita semua mengalami penuaian daripada Tuhan. Gereja menuai, saudara pun menuai. Gereja mengalami penuaian besar, saudara pun mengalami penuaian yang besar. Izinkan saya lewat ibadah hari ini ingin memberikan kepada saudara price report, bagaimana penuaian terjadi di gereja ini, bagaimana Tuhan bekerja di gereja ini. Biarlah segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan yang layak menerima segala pujian. Karena apa yang terjadi di gereja ini sepanjang tahun kemarin, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Mari saudara saksikan video ini agar ini menguatkan iman saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Selamat menyaksikan. Wow, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, bukan saudara? Ada pujian yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melihat sebuah pertambahan, kita melihat sebuah pertumbuhan. Saya berdoa tidak hanya tentang jumlah, tapi kerohanian kita juga mengalami
pertumbuhan yang luar biasa. Kita melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bahkan di tahun ini saya berdoa kita akan memasuki tempat ibadah yang baru. Kalau Pastor Nixon bilang kemarin kita ada di kemah, dan saya berdoa tahun ini kita akan ada di rumah. Terima kasih untuk semua kasih sayang jemaat, untuk semua pengorbanan jemaat. Saya mewakili semua staf pastoral mengucapkan terima kasih untuk semua support dan pengorbanan semua pemimpin, semua pelayan, semua volunteer di rumah ini. Saudara sudah melayani dengan luar biasa. Dan saya juga berterima kasih untuk semua jemaat atas kesungguhan saudara tertanam di rumah ini dan mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan untuk setiap benih taburan, perpuluhan yang saya kembalikan di rumah Tuhan ini, kita bersyukur itu menjadi alatnya Tuhan yang dapat kita pergunakan untuk menjangkau lebih banyak jiwa dan mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dari hati saya yang paling dalam, mewakili semua staf pastoral dan pelayan Tuhan, semua volunteer, maafkan kami, saya sebagai gembala, apabila kami ada kekurangan dalam pelayanan pengembalaan kami kepada saudara. Mungkin ada hal-hal yang membuat saudara terluka, mungkin ada yang kurang. Kami minta maaf saudara, dan itulah keterbatasan dan kekurangan kami, dan kami akan terus memperbaikinya dan membuat pelayanan di gereja ini menjadi lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi. Terima kasih, kita semua telah menjadi sebuah keluarga di rumah ini yang saling mengasihi, dan tentunya kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Saudaraku, seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun kita dituntun oleh visi daripada Tuhan. Maka di tahun ini pun saya berdoa dan minta tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2024, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Di tahun yang lalu dalam perenungan saya kira-kira di bulan Mei sampai bulan Juni, waktu kita telah memasuki usia yang kelima, saya berdoa kepada Tuhan, bersyukur untuk perjalanan 5 tahun pertama gereja ini. Dan saya berdoa, Tuhan, what next? Apalagi Tuhan untuk 5 tahun ke depan, apa yang Tuhan mau kerjakan? Tahun depan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan mau buat apa di gereja ini? Saya minta tuntunan Tuhan, karena saya tahu ini gereja milik Tuhan. Saya dan kita semua hanyalah penilik. Kita bukan pemilik, Dia pemiliknya. Dia gembala agungnya, biar kita dituntun oleh gembala agung kita. Setelah 5 tahun perjalanan gereja ini, kita akan masuk di tahun yang ke-6, saudara, di tahun 2024 ini. Kita telah menjadi rumah. Kita telah menjadi rumah rohani, ada home cell, ada penerimaan, ada keluarga rohani yang saling memperhatikan. Semua orang pulang dari segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan. Saya bersyukur melihat banyak orang-orang yang pulang ke rumah, seperti anak yang terhilang pulang ke rumah. Home Community Church, rumah ini telah menjadi rumah untuk semua generasi, untuk semua orang yang tertolak di luar sana bisa kembali pulang di rumah ini. Kita telah menjadi rumah yang luar biasa, menerima begitu banyak orang untuk kembali dipulihkan dan disembuhkan. Kita telah menjadi House of Mentoring and Equipping, yang menjadi singkatan daripada home sendiri, di mana banyak generasi diperlengkapi, kita dikuatkan untuk bisa bersinar di marketplace. Saya melihat ada kemajuan di karir saudara, saya melihat ada kemajuan dalam bisnis saudara. Kita diperlengkapi di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan kita melihat selama 5 tahun ini bagaimana HCC Care bergerak dengan luar biasa, ada kepedulian, ada kasih kepada banyak orang yang membutuhkan, yang orang-orang yang sedang mengalami kekurangan. Dan kita melihat bagaimana kita telah menjadi rumah bagi generasi. Dan ini akan terus terjadi, saudara. Akan terus berjalan dari tahun ke tahun. Tapi khususnya memasuki 5 tahun berikutnya. Dan secara khusus lagi di tahun 2024. Gereja ini, rumah ini, enggak hanya menjadi home, jadi rumah tempat penerimaan. Tapi kita akan jadi sekolah, jadi tempat jiwa-jiwa dimuridkan. Kita semua dilatih, jadi pemimpin, jadi orang-orang yang siap diutus melakukan amanat agung. Kita nggak hanya jadi jemaat biasa, tapi kita mau menjadi murid, saudara. Menjadi murid sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dari kapal pesiar, kita menikmati semua pengembalaan yang luar biasa. Kita akan dipersiapkan Tuhan jadi kapal perang untuk menjangkau jiwa, jadi murid-murid Tuhan, jadi orang-orang yang luar biasa untuk mulai melihat penuaian sedang terjadi. Sebagai gereja, saya dan saudara, kita harus peka melihat keadaan zaman. Sebagai gereja, kita harus peka melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di akhir zaman ini. Dari banyak peristiwa, banyak keadaan, situasi yang terjadi di sekeliling kita,
di dunia ini saudara. Kita harus peka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bahwa kita sedang berada di akhir zaman, di masa-masa akhir, di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang di awan-awan yang permai. Dia akan datang menjemput saya dan saudara. Sebab itu, saya sebagai gembala ingin kasih tahu kepada saudara, ada dua hal yang perlu saudara perhatikan. Ada dua hal yang penting. Yang pertama, perhatikan keadaan rohani saudara. Bagaimana pertumbuhan iman saudara. Bagaimana pengiringan saudara kepada Tuhan. Bagaimana manusia rohani saudara. Mari mulai perhatikan saudara keadaan rohani saudara. Yang kedua, jangan hanya memperhatikan diri saudara sendiri. Tapi mari coba lihat jiwa-jiwa yang di sekeliling saudara. Perhatikan keluarga saudara, orang-orang terdekat saudara, sahabatmu. Bagaimana mereka? Ada mereka yang masih terhilang, ada mereka yang masih tersesat, ada mereka yang masih terbelenggu dengan dosa, keterikatan duniawi ini saudara. Ini waktunya kita nggak hanya memperhatikan diri kita mulai melihat keluar sana. Kita mulai melihat mereka sebagai jiwa-jiwa yang perlu ditolong, sebagai jiwa-jiwa yang perlu dijangkau saudara. Kita nggak hanya mengurusi diri kita sendiri, kita mulai terbeban kepada mereka semua. Sekali lagi, peka, perhatikan keadaan zaman. Waktunya nggak lama lagi saudara, waktunya nggak lama lagi. Kalau kita masih ada hari ini saudara, mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Saudaraku, keluarga HCC, kita nggak boleh lalai dan terlena seperti 5 gadis bodoh yang tidak berjaga-jaga dan tidak mempersiapkan kehidupannya dengan baik. Saya berdoa, kita tidak akan lalai, tidak akan terlena dengan keadaan ini. Kita mulai perhatikan kehidupan rohani kita dan mulai melihat jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan di tahun ini? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Dan apa yang akan Tuhan kerjakan di tahun ini buat saya dan saudara? Saya berdoa, jemaat keluarga CC menangkap visi Tuhan ini. Seperti saudara menangkap dan mengaminkan Harvest Time tahun lalu. Aminkan dan tangkap juga visi Tuhan di tahun ini. Mari kita baca firman Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-10. Ini adalah surat Paulus di masa-masa akhir hidupnya. Dia katakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya tertarik dengan kata mengenal. Ternyata di akhir hidup Paulus, yang Paulus inginkan bukan ketenaran, bukan fasilitas, bukan berkat yang melimpah, bukan semua kenyamanan hidup, bukan berkat berlipat kali ganda saudara. Tapi yang dia inginkan adalah mengenal dia, kuasa kebangkitannya. Yang Paulus inginkan adalah dia semakin serupa, segambar dengan Kristus. Itu yang Paulus inginkan, mengenal, bukan mengenal biasa saudara. Dalam bahasa aslinya digunakan kata ginosko, pengenalan yang lebih dalam lagi. Dalam pengertian orang-orang Yahudi, kata ginosko ini saudara, yang tertulis dalam bahasa Yunani ini, itu seperti pengenalan suami dan istri. Hubungan suami dan istri, ada kedekatan, ada keintiman yang luar biasa. Saudara, kenapa dengan ginosko ini saudara? Ada apa dengan ginosko? Apa yang Tuhan mau dari kita dengan ginosko ini? Karena Tuhan pengen kita lebih mengenal dia. Enggak hanya tahu tentang dia. Enggak hanya, oh Yesus itu Tuhan, Yesus memberkati saya, Yesus tolong saya. Tapi Paulus ingin kita lebih mengenal dia lebih dalam lagi. Siapa dirinya, karakternya, hatinya Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Ginosko dengan Tuhan. Itu menjadi penting lewat tulisan Rasul Paulus ini. Kenapa Paulus bilang bahwa mengenal itu, dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa saudara? Ada apa dengan kata mengenal ini? Kenapa di akhir hidupnya yang dia inginkan justru mengenal saudara? Mari kita lihat apa yang Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di saat semua orang sedang mengejar karunia yang luar biasa, bernubuat, mengusir setan, kesembuhan ilahi. Tapi mari kita lihat apa yang Yesus inginkan. Oh, ini sangat sinkron saudara dengan apa yang Paulus inginkan di akhir hidupnya.
Dikatakan Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dikatakan saudara, bukan setiap orang yang berseru-seru ibadah tiap minggu, nyembah bahasa roh. Enggak cukup hanya itu. Enggak cukup hanya berseru. Bahkan dikatakan bernubuat, mengusir setan, banyak buat mujizat. Enggak cukup hanya itu. Enggak cukup hanya karunia rohani saja. Karunia kesembuhan, nubuat, mujizat, itu penting. Itu baik untuk gereja Tuhan. Kita perlu alami mujizat. Kita perlu lihat kesembuhan ilahi. Kita perlu ada karunia bernubuat. Tapi bukan itu yang paling penting, saudara. Karena yang dia bilang, aku yang berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ternyata Tuhan bilang, aku gak pernah ginosko sama kamu. Makanya kenapa Paulus berkata di dalam suratnya tadi, di dalam kitab Filipi, saudara, dia ingin mengenal Tuhan. Karena dia tahu yang Yesus inginkan bukan sekedar karunia, bukan hanya berkat saja, tapi ginosko dengan dia, tapi intim dengan dia, dekat dengan dia, mengenal dia lebih dalam lagi, saudaraku. Tuhan gak mau kita hanya sekedar mengenal biasa-biasa saja, hanya tahu biasa-biasa saja. Tuhan mau di tahun ini kita mengenal Tuhan dalam kedalaman yang dekat sekali. Maka visi gereja HCC di tahun 2024, apa yang Tuhan akan lakukan dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah deeper, saudara. Di mana kita akan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kita ingin menggali, discover lebih dalam. Apa yang kita mau gali, saudara? Kebenaran firman Tuhan. Injil Tuhan, firman Tuhan. Kita akan menggali lebih dalam lagi lewat pengajaran, kelas-kelas pengajaran, lewat seminar-seminar, lewat khotbah minggu, saat teduh, Bible Journey, saudara. Di mana kita akan membaca Alkitab sepanjang tahun. Bahkan seri saat teduh adalah seri di mana kita akan menggali Alkitab sepanjang tahun dan menyelesaikan satu Alkitab. Saya akan mengajak semua jemaat, ayo lebih dalam, lebih deeper lagi dengan kebenaran firman. Ayo baca Alkitab, nggak hanya baca tiap hari Minggu, tapi tiap hari, bahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita perjalanan sampai tahun ini, saudara, kita menyelesaikan pembacaan Alkitab. Apalagi yang harus deeper? Kita mau lebih memperkuat stronger iman kita dalam Tuhan, pengetahuan kita akan firman, bahkan kita akan memperkuat keluarga, hubungan kita, orang tua dan anak, suami dan istri. Saya mengutip kalimat Pastor Nala, dia pernah bilang gini, gerejamu hanya sekuat pernikahanmu. Wow, kalau pernikahan, keluarga di gereja ini kuat, gereja menjadi kuat. Pernikahan sehat, gereja menjadi sehat. Maka di tahun deeper ini, saudara, 2024, kita akan menggali dan memperkuat iman kita, memperkuat setiap keluarga, setiap hubungan-hubungan yang ada. Kita mau lebih dalam lagi, saudara, mengenal nama Yesus di tahun ini. Kuasanya, karunia Roh Kudusnya, doa, penyembahan. Kita mau lebih dalam lagi di hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan yang lebih dalam. Karunia-karunia Roh yang bekerja dengan luar biasa. Kita mau punya penyembahan yang lebih dalam, ibadah yang lebih dalam lagi, saudara. Bahkan dengan deeper 2024 ini, Tuhan rindu kita memperkuat pondasi keimanan kita kepada Tuhan. Ada dasar-dasar pengajaran, doktrin teologi, firman yang kita perkuat di tahun ini. Saya bersyukur Tuhan kasih ini sama gereja ini. Deeper 2024. Kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Kita mau lebih kenal dia lebih dalam lagi. Kita mau ginosko dengan dia. Iman kita lebih dalam lagi dalam Tuhan. Dan saya percaya berkat itu otomatis akan kita alami.
Oh, hubungan-hubungan kita dengan sesama kita, hubungan dengan suami, istri, orang tua, dan anak akan lebih dalam lagi. Kita akan mengalami kedalaman dengan Tuhan di tahun ini. Dan kedalaman hubungan kita dengan sesama akan semakin dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Kerinduan saya sebagai gembala, agar visi Deeper ini gak hanya ditangkap oleh segelintir jemaat, hanya oleh para pemimpin, tapi saya rindu saudara, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, mahasiswa, Pro-M, family, semua kita menangkap visi ini. Kita nggak hanya mengejar berkatnya, kita nggak hanya mengejar apa yang Tuhan bisa berikan sama saya, tapi kita mau mengejar kedalaman hubungan kita dengan Tuhan, kedalaman cinta kita dengan Tuhan, kedalaman hubungan kita dengan sesama kita, agar hidup kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi, keluarga HCC, pekalah dengan keadaan di sekeliling saudara. Pekalah dengan keadaan zaman yang sedang terjadi. Tuhan tidak hanya mencari karunia dari hidup kita. Enggak sekedar berkat. Tapi dia sedang mencari ginosko dari kita. Saya berdoa agar Tuhan jangan sampai bilang, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Tapi saya berdoa, Tuhan melihat kita dan berkata, syabaslah hambaku yang setia. Tuhan sedang mencari ginosko dari hidup saudara. Mari keluarga HCC di tahun ini, saya mengajak kita semua semakin ginosko dengan Tuhan, semakin serupa dan segambar dengan Kristus, semakin diubahkan dari hari ke hari, dan kita mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang luar biasa, tahun kedalaman kita dengan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya waktu kita semakin dalam dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama semakin dalam dan dipulihkan Tuhan, otomatis berkat itu akan dicurahkan, mujizat akan terjadi, kesembuhan pasti terjadi. Bahkan apa yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati saudara, gak pernah kau lihat, gak pernah saudara dengar dengan telingamu, saya berdoa Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan di hidup saudara. Yes, amin, pasti terjadi. Dan di tahun ini kita mengalami kedalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat tahun yang kami lewati, Harvest Time, Tuhan lakukan dengan ajaib dan luar biasa. Kalau Harvest Time Tuhan lakukan, Deeper 2024 ini juga akan Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Mari bawa gerejamu ini Tuhan, kami anak-anakmu di rumah ini, untuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Alami keintiman lebih dalam lagi dengan Tuhan. Alami pengenalan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Manusia roh kami semakin dibangun lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami lebih melekat lebih dalam dengan Tuhan, agar kami semakin berubah serupa segambar dengan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, keadaan keluarga kami, hidup ekonomi kami, keadaan bisnis kami, pekerjaan kami, apapun Tuhan, akan mengalami perubahan, kedalaman, serupa, segambar dengan Kristus. Di tahun ini Tuhan, biar gereja ini Tuhan bawa dengan tuntunan Roh Kudus lebih dalam lagi dengan Tuhan. Mampukan kami gerejamu untuk semakin serupa, segambar dengan Kristus, bagi semua jemaat, semua volunteer, para pemimpin, para staf, dan kami tim pastoral pengembalaan diurapi Tuhan. Masuki tahun ini dengan sukacita, tahun keberkatan, tahun yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Biar firman hari ini menguatkan kami, menjamah kami, dan mengurapi kami semua untuk lebih dalam dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Selamat tahun baru.
tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib.